Hai, selamat datang di channel alur cerita film Sinemasi Recap. Di dunia yang kekurangan air, manusia melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Film ini berjudul Young Ones yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film ini disutradarai oleh Jack Paltrow, dibintangi oleh Michael Shannon, Nicholas Hoult, dan Elle Fanning. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Young Ones. Semoga. Di masa depan, air begitu susah didapatkan karena sudah sangat lama tidak turun hujan. Ernest Holmes adalah seorang petani di sebuah daerah yang begitu tandus dan kering. Air begitu susah didapatkan membuat semua tetangga Ernest pindah. Meskipun begitu, Ernest tidak ikut pindah seperti tetangga-tetangganya. Dia yakin tanahnya akan kembali subur jika diberi air. Suatu hari, Ernest dan anaknya, Jerome, menemukan dua bandit yang mencoba mencuri air dari sumurnya. Ernest kemudian membunuh kedua bandit itu dengan senapannya. Ernest lalu menguburkan kedua bandit itu. Jerome ingin membantu Ernest, namun Ernest tidak mengizinkannya karena Ernest tahu Jerome ketakutan. Ernest kemudian membuka sumurnya. Dia mencoba menyalakan keran, namun tidak ada air yang mengalir. Sumurnya sudah kering. Ernest dan Jerome kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke tempat pengeboran air untuk mengirim beberapa barang dan alkohol kepada pekerja di sana untuk ditukar dengan air bersih. Mereka menggunakan keledai untuk mengangkut semua barang-barang itu. Ernest lalu menemui mandor pengeboran yang bernama Caleb. Ernest meminta Caleb untuk mengairi tanahnya dengan air yang dia bor. Namun Caleb menolaknya. Caleb beralasan kalau air yang dia bor khusus untuk mengairi pertanian milik pemerintah. Caleb menyarankan Ernest untuk fokus menjadi penyuplai barang bagi mereka dan melupakan tanah pertaniannya yang sudah kering. Dalam perjalanan pulang, keledai yang mereka bawa tersandung bebatuan sehingga kakinya terluka. Keledai itu tidak mungkin bisa berjalan lagi. Akhirnya Ernest pun terpaksa menembak mati hewan itu. Selain Jerome, Ernest mempunyai seorang anak gadis yang bernama Mary. Mary ingin pergi dengan pacarnya, namun Ernest tidak mengizinkannya. Itulah yang membuat hubungan Ernest dan Mary renggang. Ernest lalu mengajak kedua anaknya untuk menjenguk ibu mereka, Catherine, yang berada di rumah sakit. Mary menolak dengan alasan dia lelah. Malam harinya, Mary pun kabur dari rumah bersama pacarnya. Keesokan paginya, akhirnya hanya Ernest dan Jerome yang pergi. Sebelum ke rumah sakit, Ernest dan Jerome datang ke acara pelelangan robot-robot pertanian yang diadakan oleh Samuel Lever. Kali ini, mesin yang akan dilelang bernama Simulate Shadow, sebuah mesin pengangkut barang berkaki 4. Samuel mulai melemparkan harga awal. Para pengunjung pun mulai memberikan penawaran harga. Ernest berniat membeli mesin itu untuk menggantikan tugas keledainya. Dia bersaing dengan dua orang, salah satunya bernama Flem Lever, anak Samuel Lever. Pada akhirnya, Ernest memenangkan lelang dan membawa pulang Simulate Shadow. Setelah itu, mereka mengunjungi Catherine yang harus dirawat di rumah sakit secara permanen karena lumpuh akibat kecelakaan. Catherine harus hidup dengan penggerak buatan di rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, saat sedang mengisi bensin, Ernest melihat Robbie dan istrinya Sus sedang memanfaatkan bayi mereka untuk mendapatkan air. Awalnya Ernest tak peduli, namun akhirnya dia memberikan air karena kasihan dengan bayi itu. Sus mengatakan kalau Robbie ingin menjual bayinya. Ernest tentu saja melarangnya. Ernest berkata jika mereka butuh air, tinggal datang saja kepadanya. Flem Lever kemudian datang ke rumah Ernest. Flem ingin meminjam mesin Simulate, namun Ernest dengan tegas menolaknya. Ernest berkata kalau dia akan meminjamkannya secara gratis, asal Samuel, ayah Flem, memberinya jaminan. Flem pun tidak ingin melibatkan ayahnya. Ernest lalu menyuruh Flem untuk melamar pekerjaan ke pengeboran air seperti yang lain. Namun Flem malah pergi begitu saja. Ernest dan Jerome pun kembali mengirimkan pasokan barang ke pengeboran air menggunakan mesin Simulate. Ernest meminta sekali lagi kepada Caleb untuk mengairi lahannya. Namun jawaban Caleb masih tetap sama, dia menolaknya. Ernest bersama Jerome lalu membuat lubang perangkap untuk hewan yang ingin mencari air. Di sini, Ernest menceritakan tentang seorang gadis yang dia temui di perbatasan yang bernama Anna. Gadis itu mungkin cocok dengan Jerome. Namun Jerome yang masih muda tidak tertarik menjalin hubungan. Saat pulang, Ernest melihat Flem keluar dari pekarangan rumahnya. Saat itulah dia baru sadar Flem memiliki hubungan khusus dengan Mary. Ernest pun melarang Mary untuk menemui Flem. Hal ini membuat Mary semakin membencinya. Di gudang, Jerome mengaktifkan Simulate dan menemukan kalau Simulate memiliki sinar laser di bagian depannya. Mary lalu datang sambil menangis dan meminta uang kepada Jerome agar dia bisa kabur dari rumah.
Ernest yang marah melihat kelakuan putrinya itu menancapkan paku di jendela kamar Mary agar dia tidak bisa kabur lagi. Keesokan harinya, Ernest dan Jerome tidak menemukan mesin simulit di gudang. Mesin itu telah dicuri. Ernest kemudian mendatangi rumah Samuel karena dia mencurigai Flem yang telah mencuri simulit. Ernest tidak mengatakan kecurigaannya terhadap Flem kepada Samuel. Ernest malah menanyakan tentang kegiatan Flem pagi tadi kepada Samuel. Samuel pun bercerita kalau tadi pagi Flem pergi ke pegunungan untuk mengantarkan pasokan ke pekerja pengeboran air. Mendengar hal itu, Ernest pun langsung menuju ke gunung tempat pengeboran air. Cuaca begitu terik membuat Ernest kehausan, sementara dia tidak membawa persediaan air. Ernest berjalan dengan sempoyongan menuju tempat pengeboran. Saat hampir sampai di tempat pengeboran, Ernest diserang oleh Caleb hingga tak sadarkan diri. Ketika membuka mata, Ernest dituduh telah mencuri barang-barang di tempat pengeboran. Ernest pun mencoba menjelaskan kalau bukan dia pelakunya, namun Caleb dan anak buahnya tidak percaya. Ernest dan Caleb kemudian terlibat baku hantam. Ernest berhasil menjatuhkan Caleb dan merebut pisau milik Caleb. Ernest pun kabur dari tempat itu. Ernest kemudian tak sengaja menemukan Flem yang sedang tertidur. Simulit ada di sampingnya. Saat Flem bangun, kaki dan tangannya sudah diikat oleh Ernest. Flem berkata kalau dia akan menjual barang-barang itu untuk melintasi perbatasan. Ernest pun memaksa Flem kembali ke pengeboran untuk mengembalikan barang-barang milik Caleb. Di tengah jalan, Flem meminta air kepada Ernest karena dia begitu kehausan. Ernest berkata kalau dia juga tidak punya air. Satu-satunya cairan yang ada di simulit adalah alkohol. Jika mereka meminumnya, mereka bisa tidak sadarkan diri. Namun Flem tidak peduli, dia butuh minum. Ernest kemudian melepas ikatan di tangan Flem dan menyuruh Flem mengambil minuman. Mereka berdua pun beristirahat sebentar. Flem lalu melihat pisau milik Caleb ada pada Ernest. Ernest pun memberitahu dia mendapatkan pisau itu saat berkelahi dengan Caleb sebelumnya. Ernest tidak sadar dia terus-terusan meminum alkohol, sementara Flem membuang cairan itu. Flem ternyata marah menyalahkan Ernest yang telah merebut tanah milik ayahnya. Flem lalu mencoba merayu Ernest untuk tidak membawanya kepada Caleb. Flem takut Caleb akan membunuhnya karena mencuri. Namun Ernest tidak peduli. Ernest lalu bangun dan menyuruh Flem untuk melanjutkan perjalanan. Flem menyadari kalau keadaan Ernest tidak baik-baik saja. Flem pun menggunakan kesempatan ini untuk membalikan keadaan. Flem melempar kepala Ernest dengan batu hingga pingsan. Ernest kemudian terbangun dengan tangan terikat ke mesin simulit. Flem memprogram simulit untuk pergi ke tempat pengeboran air dan membiarkan simulit menyeret tubuh Ernest hingga tewas. Keesokan harinya, Flem menjemput Mary dengan motornya. Mary mengancam Jerome untuk tidak memberitahu ayahnya bahwa dia pergi bersama Flem. Jerome yang merasa khawatir karena Ernest belum juga pulang sejak kemarin, mencoba mencari ayahnya ke tempat pengeboran air. Jerome menemukan simulit ada di sana. Jerome lalu bertanya kepada Caleb tentang keberadaan ayahnya. Betapa terkejutnya Jerome mendengar penjelasan Caleb kalau simulit telah mengalami error. Ernest meninggal karena diseret oleh mesin simulit. Setelah Ernest dimakamkan, Jerome dan Mary memberitahu ibu mereka. Mereka lalu dijemput oleh Flem menggunakan truk milik Ernest. Sesampainya di rumah, Jerome memukuli mesin simulit, menyalahkannya sebagai penyebab kematian ayahnya. Flem lalu mengajak Jerome untuk meneruskan pekerjaan pengantaran suplai ke pengeboran air dan mencoba membujuk Caleb untuk mengairi tanah mereka. Jerome menjawab kalau itu percuma, Caleb tidak akan mau. Ayahnya sudah meminta beberapa kali namun Caleb terus menolak. Flem lalu berkata kalau Caleb pasti akan setuju jika Flem yang memintanya. Flem lalu memberitahu kalau saat ini Mary sedang mengandung anaknya. Akhirnya Jerome pun menyetujui ajakan Flem. Setelah mengantarkan barang dan alkohol, Flem mengajak Caleb berbicara empat mata. Flem tahu kalau Caleb sempat berkelahi dengan Ernest sebelum Ernest meninggal. Flem memperlihatkan pisau milik Caleb yang dibawa oleh Ernest sebelumnya. Flem menuduh Caleb orang yang telah membunuh Ernest. Flem meminta Caleb mengairi lahan milik Ernest agar dia tidak buka mulut. Mendengar ancaman itu, mau tak mau, Caleb pun menyetujui permintaan Flem. Beberapa hari kemudian, pipa air terpasang di sepanjang tanah dan rumah almarhum Ernest. Samuel meresmikan proses pembukaan saluran pengairan baru itu. Samuel juga berterima kasih kepada Caleb dan anak buahnya yang telah berbagi saluran air. Flem pun mulai menanam tanaman di lahan itu setelah saluran air dipasang. Flem pun kemudian menikahi Mary. Setelah menikah, Flem tinggal bersama Mary dan Jerome. Saat ini dia yang akan mengurus tanah milik Ernest. Beberapa hari kemudian, 3 orang berkuda mendatangi tanah itu. Salah satunya adalah Samuel. Flem pun menemui mereka. Flem berkata kalau sekarang tanah itu adalah miliknya karena dia sudah menikah dengan Mary. Samuel lalu memberitahu kalau tanah itu adalah milik bank
karena sebelumnya Ernest menjadikannya jaminan untuk meminjam uang. Tanah itu akan laku dijual karena sekarang sudah ada saluran air. Flem pun tidak setuju dengan hal itu. Dia akan mencari cara untuk melunasi hutang bank. Flem lalu mendatangi Robbie. Dia mengatakan kalau dia akan menjual bayinya setelah lahir nanti. Tapi dia ingin meminjam bayi Robbie. Dia hanya ingin mengetahui berapa uang yang bisa dia dapatkan dengan menjual bayi. Jadi dia meminta Robbie untuk membawa bayinya. Flem dan Robbie lalu mendatangi sebuah geng. Robbie lalu bertanya, kenapa Flem menerima uang padahal mereka ke sana hanya untuk bertanya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengambil bayi Robbie. Ternyata Flem benar-benar menjual bayi itu. Robbie pun tidak terima. Mendengar keributan, para anggota gangster menembaki Robbie hingga tewas. Flem berhasil kabur dari tempat itu. Mesin simulit terkena tembakan, membuat programnya error. Program yang error menggerakkan mesin simulit untuk kembali ke pembuatnya yang bernama Calvin Hoyman. Akhirnya, tanah Ernest tidak jadi dijual bank berkat uang yang Flem dapatkan dari menjual bayi Robbie. Namun Flem berbohong kepada Mary dan Jerome kalau dia mendapatkan uang dari hasil menjual mesin simulit kepada Robbie. Di tempat lain, mesin simulit akhirnya berhasil sampai kepada pembuatnya, Calvin. Calvin lalu menghubungi nomor rumah Ernest melalui frekuensi radio yang tertulis di badan simulit. Jerome mengangkat panggilan itu. Calvin memberitahu Jerome kalau simulit sekarang ada padanya. Saat sedang makan, Flem bertanya siapa yang tadi siang menghubungi Jerome lewat radio. Jerome berbohong. Dia berkata kalau yang menghubunginya adalah pihak rumah sakit. Mereka berkata kalau ibunya ingin dijenguk. Jerome pun meminta izin kepada Flem untuk menjenguk ibunya besok. Keesokan paginya, Jerome menaiki bis menuju kota. Dia tidak pergi ke rumah sakit, melainkan ingin menemui Calvin untuk melihat mesin simulit miliknya. Jerome harus melewati perbatasan untuk masuk ke dalam kota. Penjaga perbatasan lalu melarang Jerome untuk lewat karena dia masih di bawah umur. Dari belakang, muncul seorang gadis bernama Anna yang menawari Jerome jalan alternatif untuk masuk ke dalam kota. Namun Jerome harus membayarnya. Jerome pun menaiki truk yang penuh dengan ayam untuk melewati perbatasan. Ini pertama kalinya Jerome pergi jauh sendirian tanpa bersama ayahnya. Jerome pun teringat cerita ayahnya mengenai gadis yang bernama Anna di perbatasan. Jerome pun akhirnya sampai di pabrik milik Calvin. Sebelum berpisah dengan Anna, Jerome menanyakan apakah Anna pernah bertemu dengan seorang pria yang bernama Ernest. Anna tidak ingat karena dia sudah membantu banyak orang. Akhirnya Jerome bertemu dengan Calvin. Calvin pun mengajak Jerome untuk melihat mesin simulit miliknya yang rusak. Calvin mengeluarkan bagian depan simulit yang berfungsi sebagai mata. Mata itu mengeluarkan laser yang merekam semua pemandangan yang pernah simulit lihat. Calvin pun menghubungkan mata itu ke layar agar Jerome bisa melihat rekaman kejadian yang pernah simulit lalui. Jerome pun bisa melihat rekaman dirinya di layar. Dengan cara ini, Calvin berharap Jerome bisa mengetahui apa yang terjadi dengan simulit. Calvin lalu pamit untuk pergi karena dia ada urusan. Sebelum pergi, Calvin berjanji akan memperbaiki simulit hingga terlihat seperti baru lagi. Jerome pun fokus melihat rekaman di layar. Jerome terkejut saat dia tahu kalau dulu Flem yang telah mencuri simulit. Jerome semakin kaget mengetahui fakta kalau Flem yang telah membunuh ayahnya. Malam harinya, Jerome kembali dengan membawa simulit, tapi dia tidak memberitahu Flem. Jerome malah berkata kalau dia melihat simulit sudah ada di depan rumah ketika dia pulang dari kota. Flem pun terkejut melihat simulit yang kembali pulang. Flem pikir mesin itu sudah hancur bersama Robbie yang tewas. Flem pun kembali berbohong. Dia berkata mungkin Robbie yang mengembalikan mesin itu ke rumah agar uangnya bisa dikembalikan. Siang harinya, Flem dan Jerome sedang menembaki rusa yang merusak tanaman mereka. Karena tidak berhasil menembak rusa itu, Flem malah menyalahkan senapannya yang rusak. Flem lalu memberikan senapan itu kepada Jerome. Jerome berhasil menembak seekor rusa. Jerome lalu berkata, jika senapan itu rusak, nanti sore dia akan membawanya ke kota untuk diperbaiki. Namun pada kenyataannya, Jerome menyembunyikan senapan itu di bawah tempat tidurnya. Malam harinya, saat sedang makan malam, Jerome berkata kepada Flem kalau dia mendapat pesan radio dari Robbie. Robbie berkata kalau dia ingin bertemu dengan Flem. Flem tentu saja tidak mempercayainya karena dia tahu Robbie sudah meninggal. Namun dia tidak bisa mengatakan hal itu di depan Jerome dan Mary. Di sisi lain, Flem juga takut jika Robbie ternyata memang benar-benar masih hidup. Robbie pasti akan membongkar semua kejahatan yang dilakukan Flem. Jerome lalu kembali meyakinkan Flem kalau dia benar-benar mendapat pesan radio dari Robbie. Flem pun mulai ragu apakah Robbie memang masih hidup. Keesokan paginya, Flem mendapat surat dari Robbie. Dalam surat itu, Robbie memberitahu kalau dia baik-baik saja. Robbie mengajak Flem untuk bertemu di suatu tempat. Flem pun semakin ketakutan.
Malam harinya, Flem meminta izin kepada Mary untuk pergi. Meskipun Mary meminta Flem untuk jangan pergi, namun Flem tidak menghiraukannya. Flem lalu meminta senapan kepada Jerome, namun Jerome berkata kalau senapan itu masih diperbaiki di kota. Flem kemudian membawa pisau sebagai senjata. Akhirnya, Flem pergi menuju tempat pertemuannya dengan Robbie. Flem membawa mesin simulit karena di suratnya Robbie meminta dibawakan makanan dan minuman. Sesampainya di tempat itu, Flem memanggil Robbie namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba Flem terjatuh ke dalam lubang jebakan. Kakinya terkilir membuatnya tidak bisa bergerak. Flem pun berteriak meminta tolong. Flem lalu melihat sosok bayangan seseorang di atasnya. Flem mengira itu adalah Robbie, namun ternyata itu adalah Jerome. Flem pun senang melihat Jerome. Dia meminta tolong kepada Jerome, namun Jerome hanya diam saja. Jerome memandangi Flem sambil mengayunkan sebongkah batu. Saat itulah, Flem sadar kalau Jerome sudah mengetahui kalau dialah yang telah membunuh Ernest. Flem pun beralasan kalau itu adalah kecelakaan. Jerome yang tidak peduli kemudian menembak kepala Flem hingga tewas. Jerome lalu menghapus semua memori di mesin simulit. Jerome lalu pulang dan tidak pernah menceritakan kejadian barusan kepada Mary. Dan berakhirlah alur cerita film Young Ones ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah niat buruk akan membawa kalian ke dalam keburukan yang lebih dalam. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.